Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori gravitasi yang dicetuskan oleh William J. Rayleigh. Teori gravitasi ini masih berhubungan dengan teori interaksi antara desa dan kota. Ya, jadi teori gravitasi ini atau interaksi ini akan menjelaskan bagaimana sebuah desa dan kota atau dua wilayah atau lebih itu saling berinteraksi satu sama lain. Jadi teori-teori dalam video ini salah satunya itu adalah teori gravitasi. Seperti itu. Kita akan mulai. Nah, yang pertama itu adalah teori gravitasi. Jadi teori gravitasi ini adalah teori yang memiliki karakteristik kekuatan interaksinya itu tergantung kepada jumlah penduduk, lalu jarak wilayahnya. Jadi teori gravitasi ini digunakan jika kondisi penduduk itu sama, tidak terlalu jauh beda, lalu kondisi sarana prasarananya juga hampir sama gitu, dan bentuk relief atau kondisi lokasinya itu relatif sama, itu baru dapat digunakan teori gravitasi. Misalkan wilayah A dan wilayah B ini memiliki komposisi penduduk misalkan 1000 penduduk dan ini tuh sekitar 1100 penduduk. Nah, ini kan tidak jauh berbeda ya. Lalu kondisi sarana prasarananya cukup baik, lalu daerah ini juga cukup baik dan bentuk reliefnya juga sama di wilayah dataran misalkan. Nah ini juga sama di dataran misalkan. Nah, jadi menggunakan teori gravitasi ini kita dapat mengukur bagaimana interaksi antara si kota A dan kota B ini sejauh mana sih interaksinya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Saya hapus dulu. Ya. Dah. Rumus teori gravitasi dinyatakan oleh KI dengan rumus sigma P dikali P2 P1 dikali P2 per J kuadrat ya. Jadi di keterangan kita dapat membaca KI itu adalah kekuatan interaksi, lalu sigma P kali P1 kali P2 itu adalah jumlah penduduk masing-masing wilayah ya. Jadi P1 itu adalah jumlah penduduk wilayah A dan P2 itu jumlah penduduk wilayah yang selanjutnya. Lalu J2 itu jarak antara kedua wilayah dikuadratkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu adalah diketahui jumlah penduduk kota X itu adalah 750, berarti kita dapat mengidentifikasi ini sebagai P1, lalu kota Y ini adalah 500, ini P2 misalkan, dan ini adalah kota Z dengan 320.000, ini merupakan P3 ya. Lalu jarak kota X dan Y adalah 182, berarti ini adalah J. Jarak kota X ke kota Z adalah 2115 km. Ini juga J. Jadi ini contoh soal yang memiliki 3 buah kota sekaligus ya. Nah, jadi kita harus menggambarkan terlebih dahulu agar dapat terbayangkan seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, misalkan ini adalah kota Y, ini kota X, ini kota Z. Lalu yang ditanyakan itu adalah tentukan kekuatan interaksi antara kota X dan Y dan X dan Z. Berarti kita akan menghitung kota X dan Y dan X dan X dan Y. Nah, ini sudah dimasukkan, ini adalah J, ini juga J ya. Kita bikin ke dalam hitungan rumus ini. Nah, ini adalah hitungan untuk kota Y dan X, sedangkan ini untuk kota X dan Z, seperti itu. Jadi kalian tinggal masukkan saja 750.000 kali 500.000 per 182 kuadrat. Nah, ini kira-kira hasilnya segini, 375 miliar ya per 33.124. Hasilnya itu adalah 11.321.96. Sedangkan untuk interaksi kota X dan Z ini sama juga caranya menggunakan rumus yang ini.
tinggal masukkan P1-nya itu adalah 750 dan P2-nya adalah 320, lalu dihitung sekitar 20 miliar per 46.225, hasilnya adalah 432,66. Ini adalah merupakan hasil perhitungan kekuatan interaksi ya. Jadi ini berupa nominal, jadi tidak ada satuannya. Jadi sehingga kekuatan interaksinya itu kota X dan Y dan X dibandingkan X dan Z itu adalah lebih besar. Jadi hasilnya itu X dan Y itu lebih besar daripada Y dan Z, seperti itu. Demikian penjelasan rumus pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.